10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan mempelajari mengenai function sum if dan average if. Jadi kita akan siapkan dulu sheetnya. Kolom A ini kita persempit. Kemudian di B3 kita ketikkan dulu service. Lalu di B5 nama kita siapkan dulu untuk filenya. Kemudian di C5 lama menginap. Di D5 tipe kamar. Di E5 biaya servis. Di F5 biaya menginap, biaya kamar. Kemudian di G5 biaya menginap. Kemudian kita blok dari B5 sampai G5, kita aktifkan dulu center, kemudian middle align dan wrap text. Lalu kita rapikan dulu kolom C nya, kita perlebar. Kemudian kolom G juga diperlebar. Lalu baris kelima kita perpendek. Lalu untuk recordnya ya, di B6 kemudian untuk lama menginapnya lalu untuk tipe kamarnya ya, selanjutnya untuk biaya servisnya. Ini biaya servisnya dikosongkan dulu, biaya kamarnya. Untuk biaya kamar dan biaya menginap di sini kita berikan satuan mata uangnya. Oke, kita di blok dulu, kemudian klik kanan, format cells, kategorinya accounting, decimal placesnya kita buat jadi 0, simbolnya Rp Indonesian. Setelah itu oke. Nah, untuk biaya, ini biaya servisnya juga ada ya, kita buat juga untuk satuan mata uangnya. Untuk biaya kamarnya ini biaya kamarnya diperlebar dulu seperti ini. Jadi nampak ini format countingnya. Nah, untuk biaya servisnya menggunakan formula untuk biaya servis sama dengan persen servis kali biaya kamar.
Jadi cara membuat formulanya di E6 sama dengan persen service-nya ada di C3 ya. Berarti di luar tabel, maka untuk sel C3 ini harus dikunci dulu. Berikan lambang stringnya atau lambang dolarnya ya. String C, string 3 dikali, berikan tanda bintangnya, dikali biaya kamar. Biaya kamarnya ada di sini. Di yang pertama ini ada di F6. Lalu kita enterkan. Kita kopikan ke bawah. Seperti ini, kita perlebar kolom E. Lalu untuk biaya menginap rumusnya adalah lama menginap kali buka kurung biaya servis tambah biaya kamar. Jadi cara membuat formulanya di G6 sama dengan lama menginap yaitu di C6 kali tanda bintang buka kurung biaya servis di E6 ditambah biaya kamar di F6 tutup kurung, kemudian enterkan. Nah, apabila keluar pagar kita perlebar kolom G, sel pointernya di G6 lalu kita tarik ke bawah. Nah, jadi seperti ini ya, hasilnya udah muncul. Dan selanjutnya kita akan membuat judul tabelnya. Kita blok dari B1 sampai G1 dan kita gabungkan dulu merge and center, wrap text, middle align. Setelah itu kita ketikkan penginapan indah. Yang selanjutnya yang mau kita hitung adalah kita akan menghitung jumlah biaya servis dengan nominal bukan Rp13.000. Seperti ini ya. Jadi ini di blok dulu sampai ke sini, kita gabungkan merge and center, wrap text, kemudian kita aktifkan align left. Nah, untuk menghitung jumlah biaya servis dengan nominal bukan 13.000, berarti kita akan menghitung biaya servis yang ada di mulai dari E6 sampai E10, tapi dengan syarat bukan 13.000, nominalnya bukan 13.000. Maka di sini kita akan menggunakan function SUMIF. Adapun sintaks dari function SUMIF adalah sama dengan SUMIF buka kurung range, kriteria, kemudian sum range. Seperti ini. Untuk pemakaian function SUMIF-nya di G12 sama dengan SUMIF buka kurung range-nya ini kita ambil dari biaya servis karena diminta jumlah biaya servisnya. Jadi kita blok dari E6 sampai E10. Inilah range-nya. Kemudian perhatikan di kotak kecil ini ya. Setelah range adalah titik koma, jadi berikan titik koma. Untuk kriterianya diminta nominal bukan 13.000. Jadi untuk bukan kriterianya itu kita berikan dulu kutip pembukanya. Maka kita berikan lambang tidak sama dengan.
Setelah itu 13.000. Kemudian kita tutup dengan kutip penutup, kutip ganda penutup, tutup kurung, enter. Hasilnya 80.000. Nah, begini. Lalu kalau misalkan kita ubah ya, ini kan bukan. Kalau kita ubah menjadi minimalnya 15.000. Nah, kalau diminta jumlah biaya servis dengan nominal minimal 15.000, maka ini menjadi sama dengan sum if, buka kurung, range-nya ambil dari biaya servis. Setelah itu titik koma, kriterianya kutip ganda pembuka, minimal 15.000 berarti paling rendah 15.000. Nah, berarti ini paling rendah 15.000 dimulai dari 15.000. Maka ini menjadi lebih besar sama dengan 15.000. Kutip ganda penutup, tutup kurung, enter. Hasilnya 55.000. 55.000 nya dari sini 20.000 tambah 15.000 tambah 20.000, jadinya 55.000. Kalau diminta jumlah biaya servis dengan nominal maksimal 13.000, maka untuk perhitungannya menjadi sama dengan sum if, buka kurung, range-nya kita blok dari E6 sampai E10, titik koma, kriterianya kutip ganda pembuka. Kemudian untuk maksimal 13.000 berarti paling besar 13.000, maka kita gunakan lebih kecil sama dengan 13.000. Kutip ganda penutup, tutup kurung, kemudian enter. Hasilnya 25.000. 25.000 nya dari sini itu 2. Kalau diminta jumlah biaya servis dengan nominal lebih dari lebih dari 13.000, maka ini menjadi sama dengan sum if, buka kurung, range-nya dari biaya servis, titik koma, kriterianya kutip ganda pembuka lebih dari, maka simbolnya lebih besar 13.000. Lalu kutip ganda penutup, tutup kurung. Ini hasilnya berarti yang lebih dari 13.000 ya. 1 2 3. Nah, apabila diminta ini kan jumlah biaya. Kalau diminta rata-rata biaya servis dengan nominal kurang dari 13.000, maka ini kita blok dulu, lalu kita gabungkan merge and center, wrap text, kemudian kita aktifkan align left, lalu kita perlebar sedikit kolom F nya seperti ini. Nah, untuk menghitung rata-rata biaya servis dengan nominal kurang dari 13.000, maka kita gunakan function average if, sama dengan average if, buka kurung, range-nya kita ambil dari biaya servis dari E6 sampai E10, titik koma, untuk kriterianya kutip ganda pembuka kurang dari, maka kita berikan lebih kecil 13.000, kutip ganda penutup, ini tutup kurung, ntar hasilnya 12.500. Nah, kalau di sini rupiahnya tidak muncul ya kita munculkan kembali, klik kanan, format cells,
Kategorinya accounting, decimal placesnya kita buat jadi 0, simbolnya RP Indonesian. Yang berikutnya kita akan menghitung jumlah biaya menginap tipe kamar. Jadi kita blokkan dulu ini. Kita blok sampai di sini ya. Lalu kita gabungkan merge and center wrap text. Lalu middle align. Lalu di sini kita berikan A, ini B, di sini C. Nah, jadi di sini ada tampilannya ya, berapa jumlah menginap untuk masing-masing tipe kamar. Jadi untuk menghitungnya, ya saya perkecil dulu sheetnya ini. Untuk menghitungnya kita gunakan function SUMIF, sama dengan SUMIF buka kurung, range-nya kita lihat dulu kalimatnya, jumlah biaya menginap tipe kamar. Ini berdasarkan tipe kamar ya. Jadi tipe kamarnya ada di sini, kita blokkan dulu. Ini range-nya. Kemudian titik koma untuk kriterianya kita ambil dari sini. Lalu sum range-nya, titik koma, sum range-nya kita ambil dari biaya menginap karena diminta jumlah biaya menginap. Jadi kita ambil dari sini. Nah begini. Kemudian tutup kurung. Supaya kita bisa mengkopikan ini ke bawah, maka untuk range-nya ini kita harus kunci dulu. Ini kita berikan tanda stringnya, string D, string 6, kemudian string D, string 10. Setelah itu yang ini juga kita kunci, string D, string 6, string D, string 10. Supaya nanti waktu dikopikan tipe kamar dengan biaya yang menginap, alamat selnya tidak berubah ya. Kemudian enterkan, hasilnya 100. Ini hasilnya 1.050.000. Lalu kita tarikkan ke bawah seperti ini. Supaya rupiahnya muncul, klik kanan, format cells, kategorinya accounting, decimal placesnya 0, simbolnya di sini udah rupiah ya, RP. Oke kan aja. Kemudian kolom D-nya diperlebar, hasilnya gini ya. Jadi nampak format accountingnya. Yang selanjutnya rata-rata biaya menginap tipe kamar. Jadi di sini tipe kamarnya A, B, C. Oh ini belum digabungkan, ini saya blok dulu. Merge and center, wrap text, middle align. Nah, seperti ini. Nah sekarang hasilnya kita tampilkan di sini ya. Jadi untuk menghitung rata-rata biaya menginap kita tipe kamar, kita pakai average if, sama dengan average if buka kurung. Nah untuk range-nya kita ambil dari tipe kamar. Kemudian kita kuncikan dulu. String D, string 6, string D, string 10. Kemudian titik koma, kriterianya. Nah untuk kriterianya adalah ini ya, tipe kamar kita ambil dari sini. Titik koma, average range-nya kita ambil dari biaya menginap. Kemudian ini kita kunci. Kita berikan string G, string 6, string G, string 10. Kemudian tutup kurung, enterkan.
lalu kita tarik ke bawah. Nah, sekarang kita munculkan satuan mata uangnya, format sales, kategorinya accounting, decimal placesnya 0, simbolnya Rp, seperti ini. Nah, demikianlah untuk penjelasan sum if dan average if. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.